Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang yang namanya fungsi dari penawaran. Kemarin kita sudah belajar tentang yang namanya fungsi dari permintaan. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang yang namanya fungsi dari permintaan penawaran. Jadi penawaran adalah merupakan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan atau sedia dijual oleh produsen dengan jumlah dan harga tertentu kepada pembeli. Jadi kalau kita kemarin bahas tentang permintaan itu adalah sebagai orang yang meminta barang, artinya orang yang akan membeli tentunya adalah konsumen. Kalau penawaran ini adalah dianalogikakan seperti orang yang menjual atau produsen adalah penawaran. Ada banyak faktor yang mempengaruhi penawaran, diantaranya adalah harga bahan baku, faktor produksi, jumlah produsen di pasar, harga barang lain, dan faktor lainnya. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi terhadap jumlah penawaran itu sendiri. Berbeda dengan hukum permintaan, hukum penawaran adalah memiliki hubungan positif. Kalau kemarin kita belajar tentang hukum permintaan, artinya hubungannya adalah negatif. Artinya kalau kita pakai hukum penawaran, hubungannya positif. Kenapa positif? Artinya kalau harga suatu barang meningkat, maka jumlah barang yang ditawarkan atau yang dijual oleh produsen itu akan semakin meningkat atau semakin banyak. Kenapa? Orientasinya adalah keuntungan. Itu yang dimaksud sebagai hukum dari penawaran dan hukum permintaan. Kalau hukum permintaan hubungannya negatif, kalau hukum penawaran itu hubungannya adalah positif. Di mana hukum penawaran ini, jika harga suatu barang meningkat atau tinggi atau naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan meningkat, tinggi atau naik. Dan sebaliknya, jika suatu barang atau jasa turun, harganya turun, maksudnya maka jumlah barang yang ditawarkan akan juga turun, ceteris paribus. Ini adalah contoh dari kurva penawaran. Kurva penawaran atau supply merupakan fungsi yang menjelaskan dari jumlah barang atau jasa yang ditawarkan, Q. Q itu adalah quantity, jumlah barang yang ditawarkan, makanya hubungannya adalah positif. Bentuk kurva dari penawaran bentuknya begini, jadi modelnya adalah modelnya ke atas vertikal, kurva sumbunya itu. Pada waktu tertentu dengan tingkat harga yang disimbolkan dengan harga P, price. Ini adalah contoh dari kurva penawaran. Fungsi penawaran itu rumusnya adalah PS. Kalau pakai PS itu ketika dinotasikan dengan PS, P itu adalah harga, S itu adalah supply. Sama dengan A itu adalah konstanta, tambah B plus B. B itu adalah koefisien, Q itu adalah jumlah. Kalau kita pakai notasikan QS, Q itu adalah quantity, S itu adalah supply. Sama dengan A tadi adalah konstanta, plus B adalah koefisien, P itu adalah BP, P besar itu adalah harga. Jadi kalau misalkan kita belajar tentang yang namanya hukum fungsi dari penawaran, gradiennya itu adalah kemiringannya adalah positif kalau kita lihat dari fungsi penawaran di atas. Kalau misalnya contoh grafik yang di sebelah kanan itu, fungsi penawarannya adalah min 50, 150 plus 1P atau P. Ketika harganya 1100, jumlah barang yang ditawarkan adalah 950. Ketika harganya 950, jumlah barang yang ditawarkan 900. Kalau kita baca dari jumlah harga terbesar, kalau kita dari awal dari harga terkecil, maka cara membacanya adalah ketika harga 600, jumlah barang yang ditawarkan adalah 550. Ketika harga barang itu 800, jumlah barang yang ditawarkan adalah 700. Semakin meningkat dia. Ketika harganya semakin meningkat, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan meningkat. Begitu juga sebaliknya, ketika harganya semakin turun ke bawah, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan semakin menurun. Itu maksudnya dari kurva penawaran, maka hubungannya adalah hubungan positif. Selanjutnya adalah rumus dari fungsi dari penawaran, di mana P
min P1 dibagi P2 min P1 sama dengan Q min Q1 dibagi Q2 min Q1 atau dikurang Q1. P1 itu adalah harga awal, P2 itu adalah harga akhir, Q1 itu adalah jumlah barang yang ditawarkan di awal, Q2 itu adalah jumlah barang yang ditawarkan di akhir. Misalkan contohnya seorang petani jagung menjual hasil pertaniannya di mana saat harga 6.000 per kg petani tersebut dapat menjual jagung sebanyak 100 kg dan saat harga jagung naik sebesar 10.000 yang awalnya 6.000 menjadi 10.000 per kg petani tersebut dapat menjual jagung sebesar 200 kg. Yang awalnya menjual 100 kg karena faktor jumlah harga suatu barang, harga jagung itu naik, maka jumlah barang yang ditawarkan menjadi meningkat yaitu 200 kg. Dari deskripsi di atas, tentukanlah fungsi dari penawarannya. Langkah pertama, ada 3 langkah untuk menentukan fungsi dari sebuah penawaran. Langkah pertama adalah menentukan harga dan jumlahnya, di mana P1 di atas itu kan 6.000. Ketika harga 6.000, jumlah P1 itu harganya 6.000. Q2 jumlah barang yang Q1, maksudnya Q1 jumlah barang yang dijual oleh petani itu kan 100. Sedangkan P2 itu di situ adalah 10.000. Sedangkan Q2-nya adalah 200 kg. Langkah kedua setelah langkah pertama kita lakukan, yaitu langkah kedua memasukkan angka-angka di atas itu P1, P2, Q1, dan Q2 ke dalam rumus yang tadi saya jelaskan untuk menentukan rumus fungsi dari sebuah penawaran. P min P1 dibagi P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1, Q2 dibagi Q2 dikurang Q1. Jadi kalau misalnya kita masukkan ke rumusnya, bentuknya begini. Jadi P min 6.000 P1 itu kan harganya 6.000 dibagi 1.000, 10.000 dari mana? Harga kedua dikurang 6.000, P1-nya kan 6.000 sama dengan Q min 100. 100 itu dapatnya dari mana? Dari jumlah yang dijual pertama yaitu 100. Q2 itu adalah jumlah jagung yang dijual kedua kalinya yaitu 200 kg dikurang 100, maka sama dengan P min 6.000 dibagi 4.000. 4.000 dapatnya dari mana? Dari 10.000 dikurang 6.000, jadi sama dengan Q min 100 dibagi 100. 100 dapatnya dari mana? Dari 200 min 100 sama dengan 100. Itu yang kedua. Langkah ketiga ialah hitung dengan perkalian silang. Menghitung perkalian silang artinya kalau yang di atas P min 6.000 dibagi 4.000 sama dengan Q min 100 dibagi 100, kita kali silang. Jadi 100 karena dikali silang, 100 dikali P dikali min dikali min 6.000, maksudnya begitu, sama dengan 4.000 dikali Q, 4.000 dikali min 100. Selanjutnya 100 dikali P sama dengan 100P. 100 dikali min 6.000 sama dengan min 600.000, sama dengan 4.000 kali Q sama dengan 4.000 Q. 4.000 dikali min 100 sama dengan min 400.000. 100P sama dengan yang 600 ini kita pindah ruas. Jadi 4.000 Q min 400.000 plus 600.000. Kenapa plus? Karena pindah ruas. Selanjutnya adalah 100P sama dengan 4.000 plus 200.000. 200.000 dapatnya dari mana? Dari min 400.000 ditambah 600.000 sama dengan 200.000. Mencari koefisien.
Dimana tadi kita ketahui bahwa hasilnya kan 100P sama dengan 4000 Ki plus 200.000. Mencari koefisiennya itu maksudnya tadi itu kan A-nya itu. Rumusnya kan P sama dengan A plus B Ki. Kalau kita pakai notasi P, kalau pakai notasi Ki sama dengan A plus B P. Jadi mencari koefisien P sama dengan 4000 Ki dibagi 100. 100-nya dapat dari mana? Dari 100P-nya itu tadi. P sama dengan 40 Ki. Selanjutnya adalah mencari nilai gradien koefisiennya atau kemiringannya, di mana P sama dengan 200.000 dibagi 100. 200.000 tadi dari yang ini, yang di bawah ini, yang 100P sama dengan 4000 Ki plus 200.000. Jadi P sama dengan 200.000 dibagi 100 sama dengan P sama dengan 2000, sehingga didapat fungsi penawarannya adalah PS. Jadi kalau misalnya dinotasikan dalam bentuk P atau PS, S itu apa? Supply. Jadi kalau misalkan permintaan itu kan PD, harga demand. Kalau ini kan harga supply, harga penawaran. PS sama dengan 40 Ki. 40 dapat dari mana? Dari nilai koefisiennya yang di samping sebelah kiri di atas, plus 22.000. Ini adalah bentuk atau fungsi penawaran ketika dinotasikan dalam bentuk PS. Terus bagaimana ketika misalkan fungsi penawarannya dibentuk atau dinotasikan dalam bentuk QS? Maka PS sama dengan 40 Ki plus 2000. Yang 40 Ki plus 2000 itu kita pindah ke kanan, ke kiri, jadi 40 Ki plus 2000 sama dengan PS. Jadi 40 Ki sama dengan PS min 2000. Kenapa min? Karena pindah ruas, plus 2000 pindah ruas menjadi min 2000. Ki sama dengan PS dikurang 2000 dibagi 40. Jadi Ki sama dengan PS itu kan 1. Jadi PS itu 1 dibagi 40. Hasil P itu adalah maksudnya 1. Kalau misalnya 1 itu tidak ditulis 1 maksudnya begitu, tapi ditulis P saja. Ketika Ki cuma simbolnya adalah Ki, berarti Ki itu hanya 1 saja, maksudnya begitu. PS dibagi 1 PS dibagi 40 sama dengan 0,025 P. Min 2000 dibagi 40 sama dengan 50. Jadi kalau notasinya dalam bentuk Ki sama dengan fungsi dari penawarannya adalah 0,025 P min 50. Ini contoh lagi. Kalau misalkan yang tadi contohnya dalam bentuk narasi, ini adalah contoh dalam bentuk tabel. Di bawah ini merupakan tabel penawaran produsen terhadap mobil di Kota Pontianak. Jadi kalau harga mobil itu 4.000, jumlah barang yang diminta itu ya, jumlah barang yang ditawarkan itulah 50. Ketika harganya 8.000, jumlah atau mobil yang ditawarkan itu 100. Artinya bahwa ketika harga naik maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik pula. Dari tabel di atas, jika dianggap linier, tentukanlah fungsi penawarannya yang pertama. Yang kedua, jika harga per unit adalah 15.000, 1.500 maksudnya 15.000, berapa jumlah mobil yang ditawarkan oleh produsen? Yang ketiga, buatkanlah grafiknya. Ini yang pertama. Pertama, untuk menentukan yang namanya fungsi dari permintaan. Langkah pertama, kita tentukan dulu P dan Q-nya. P1 sama dengan 4.000, Q-nya adalah 50. Ketika P2-nya harganya 7.000, jumlah barang yang diminta adalah 100. Oh, ini berbeda ya, berbeda harganya. Maksudnya harganya bukan, harga yang kedua bukan 8.000 tapi 7.000.
Selanjutnya, masukkan data tersebut atau P1, P2, Q1, dan Q2 itu dalam rumus, yaitu P dikurang 4.000. 4.000 dapatnya dari mana? Dari atas itu, dari P1. 7.000 dikurang 4.000. 7.000 dapatnya dari P2, sedangkan 4.000 itu didapat dari Q2. Sama dengan Q min 4.000 dapatnya maksudnya jadi P1 ya. Sama dengan Q min 50. 50 dapatnya dari mana? Dari Q1. Dibagi 100. 100 dapatnya dari mana? Dari Q2. Min 50 dikurang 50. P min 4.000 dibagi 3.000. 3.000 dapatnya dari mana? Dari 7.000 dikurang 4.000. Sama dengan Q min 50 dibagi 50. 50 dapatnya dari mana? Dari 100 dibagi 50. Selanjutnya adalah mengkali silang, dikali silang. 50 P dikali silang, 50 dikali P min 4.000. Min 4.000 sama dengan 3.000 dikali Q, 3.000 dikali min 50. Selanjutnya adalah 50P, 50 dikali P sama dengan 50P. 50 dikali min 4.000 sama dengan min 200.000. Sama dengan 3.000 dikali Q sama dengan 3.000 Q. 3.000 dikali min 50 sama dengan min 150. 50 Q, 50P sama dengan 3.000 Q min 150.000 plus 200.000. Plus karena pindah ruas 200-nya, maka jadi min dari awal min menjadi plus karena pindah ruas. 50P sama dengan 3.000 Q plus 50.000. 50.000 dapatnya dari mana? Dari min 150 ditambah 200.000. Maksudnya begitu. Jadi P sama dengan 3.000 dibagi 50. P sama dengan 60 Q. Jadi koefisiennya adalah 60 hasilnya. Selanjutnya adalah P sama dengan 50.000 dibagi 50. Mencari ini yang dimaksud sebagai untuk mencari konstantanya. Jadi konstantanya adalah P sama dengan 1000. 1000 dapatnya dari mana? Dari 50.000 dibagi 50 sama dengan 1000. Jadi bentuk persamaan atau fungsi penawarannya adalah P sama dengan 60 Q plus 1000. Kalau dinyatakan dalam bentuk QS, kalau tadi kan yang dinyatakan dalam bentuk P, yaitu P atau PS 60 Q plus 1000. Kalau dinyatakan dalam bentuk yang namanya QS adalah sebagai berikut. Jadi P sama dengan 60 Q plus 1000. 60 Q kita pindah 60 Q plus 1000 sama dengan P. 60 Q sama dengan P. Jadi 1000 itu karena plus, karena pindah ruas menjadi min. Q sama dengan P dibagi 60 atau 1 dibagi 60. Q sama dengan 0,016 P. Jadi koefisiennya adalah 0,016 P. Sedangkan konstantanya adalah Q sama dengan min 1000 dibagi 60. Q sama dengan min 16,666. Jadi fungsi penawarannya ketika dinotasikan dalam bentuk QS sama dengan 0,016P min 16,666. Jika fungsi penawaran diketahui adalah QS misalkan 0,025 plus P, 0,025P plus 50. Pertanyaannya, jika harga 115.000
Berapa jumlah barang yang ditawarkan? Yang pertama, ketika dari data di atas, tentukanlah harga maksimum dan jumlah maksimum. Yang ketiga adalah gambarkan grafiknya. Maksudnya dari harga maksimum dan jumlah maksimum itu adalah berapa jumlah harga yang paling banyak yang akan ditawarkan. Maksudnya berapa jumlah barang yang akan ditawarkan paling tinggi, berapa harga paling tinggi yang akan ditawarkan oleh produsen, dan berapa jumlah ditawarkan oleh produsen sehingga konsumen tidak mau membelinya. Maksudnya begitu. Yang pertama, penyelesaian yang pertama, jika harga 15.000, berapa jumlah barang yang ditawarkan? QS ini kan fungsi penawarannya. QS sama dengan 0,025P plus 50. QS sama dengan 0,025 dikali 15.000 plus 50. Jadi QS sama dengan 375 plus 50. QS sama dengan 425. Jadi jumlah maksimum yang ditawarkan oleh produsen adalah 425. Begitu maksudnya. Kalau misalkan di bawah, di atasnya itu tidak mungkin ditawarkan, maksudnya begitu. Yang selanjutnya, tentukan yang kedua, tentukanlah harga maksimum dan jumlah maksimumnya. Kalau yang ini adalah ketika harganya 15.000, jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen hanya 425. Maksudnya begitu, tidak kurang, tidak akan lebih. Yang selanjutnya, pertanyaan kedua, tentukanlah harga maksimum dan jumlah maksimum. Harga maksimum dan jumlah maksimum. Harga maksimum, syarat untuk mencari harga maksimum adalah dengan syarat Q sama dengan 0. Sehingga Q sama dengan 0, P maksimumnya berapa? Kita cari. Persamaannya adalah QS sama dengan 0,025P plus 50. Q-nya adalah 0, maka Q 0 sama dengan 0,025P plus 50. Sehingga P sama dengan 50 dibagi 0,025 sama dengan P sama dengan 2000. Jadi maksimum harganya adalah 2000. Yang selanjutnya, untuk mencari jumlah maksimum barang yang ditawarkan oleh produsen. Syarat untuk mencari jumlah maksimum adalah dengan syarat P sama dengan 0. Sehingga P sama dengan 0, yang ditanya adalah Q maksimumnya. Berapa Q paling banyak yang akan ditawarkan oleh produsen, maksudnya begitu. Ini adalah fungsi dari penawarannya. QS sama dengan 0,025P plus 50. Jadi QS sama dengan 0,025 dikali 0. Kenapa 0? Karena P-nya di atas itu 0. Persyaratannya harus 0. Sehingga plus 50. Sehingga QS sama dengan 50. Jumlah barang yang ditawarkan paling banyak atau jumlah barang maksimumnya adalah 50. Gambarkanlah grafiknya. Grafiknya bentuknya begini. P-nya adalah 2000, Q-nya adalah 50. P2000 itu dapatnya dari mana? Dari yang namanya dari harga maksimum. Sedangkan yang 50 dapatnya dari jumlah maksimum. Contoh selanjutnya adalah seorang petani menjual hasil pertaniannya di mana saat harga 500 kg, petani tersebut menjual beras sebanyak 10 kg, dan saat beras naik sebesar 800 per kilogram, petani tersebut dapat menjual jagung sebesar 20 kg. Dari deskripsi di atas, tentukanlah fungsi penawarannya. Sesuai dengan tadi yang saya jelaskan, berarti langkah pertama adalah mencari nilai P dan Q-nya. P1 sama dengan 500, Q1 sama dengan 10 kg. P2 ketika harganya P2 itu 800, Q2-nya adalah 20. Langkah selanjutnya adalah memasukkan angka tersebut kepada rumus
fungsi penawaran. Maka didapat P min 500 dibagi 800 min 500 sama dengan Q min 10 dibagi 20 min 10. P min 500 sama dengan dibagi 300. 300 dapatnya dari mana? Dari 800 dikurang 500. Q min 100 min 10 dibagi 10. Langkah ketiga mengalihkan silang, yaitu 10 dikali P 10 dikali min 500 sama dengan 200 dikali Q 200 dikali min 10. 10 kali P sama dengan 10P. 10 dikali min 500 sama dengan min 5000 sama dengan 200 dikali Q sama dengan 200 Q. 200 dikali min 10 sama dengan min 2000. 10P sama dengan 200 Q min 2000 plus 5000 karena pindah luas 5000 nya jadi plus 5000. 10P sama dengan 200 Q plus 3000. 3000 dapatnya dari mana? Dari min 2000 ditambah 5000 sama dengan 3000. Sehingga P sama dengan 200 Q dibagi 10. P sama dengan 20 Q. Ini adalah koefisiennya. Mencari gradiennya. Gradiennya berarti P sama dengan 3000 dibagi 10. P sama dengan 200. Sehingga gradiennya adalah atau konstantanya adalah 200. Sehingga persamaannya adalah PS ketika notasinya adalah PS sama dengan 20 Q plus 200. Jika PS sama dengan 200 Q plus 200 dinotasikan dalam persamaan QS adalah 220 Q plus 20 sama 200 sama dengan P. 20 Q sama dengan P min 200 karena pindah luas jadi min, yang awalnya plus karena pindah luas menjadi min 200. Sehingga Q sama dengan P dibagi 20 atau 1 dibagi 20. Q sama dengan 0,05 P. Q sama dengan, ini adalah koefisiennya, yang di atas ini adalah koefisiennya. Sekarang kita mencari yang namanya konstanta. Q sama dengan min 200 dibagi 20. Q sama dengan min 10. Ini adalah konstantanya. Kalau di atas adalah koefisiennya, yang di bawah adalah konstantanya atau gradien atau kemiringannya. Sehingga persamaannya ketika dinotasikan dalam bentuk QS sama dengan 0,05 P min 10. Ini adalah pertanyaan rangkuman. Diketahui bahwa fungsi dari penawaran adalah QS sama dengan 0,05 P min 15. Jika harga beras, maksudnya ini harga beras. Jika harga beras 10.000, berapa jumlah barang yang ditawarkan dari fungsi penawaran tersebut? Yang kedua, tentukanlah harga maksimum dan jumlah maksimum dari fungsi penawaran di atas. Yang ketiga adalah buatkanlah grafik penawarannya. Jadi ini nanti dirangkum oleh kawan-kawan mahasiswa dan ditulis dengan menggunakan tulis tangan. Tidak boleh diketik. Jadi nanti dikumpulkan setelah lebaran. Jadi untuk yang pertama itu untuk pertemuan yang kemarin sebelum bulan puasa. Yang untuk yang ini adalah pertemuan yang pas minggu ini. Kayak gitu. Jadi nanti kawan-kawan silahkan dirangkum dan diserahkan, dikumpulkan. Jadi fungsi permintaan itu kumpulkan nanti waktu lebaran, dan fungsi penawaran nanti juga disatukan.
kayak gitu. Dan ini untuk minggu ini, nanti minggu depan ketika masuk juga nanti saya akan merangkum, silahkan dirangkum dan saya akan jelaskan tentang yang namanya dari keseimbangan pasar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.